Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak atau Ibu guru yang mengajar. Perkenalkan, nama saya Zalma Ripuspawadani dari kelas 10 Desain Pembangunan dan Informasi Bangunan atau XDPIB 2, asal sekolah SMK Negeri 1 Denpasar. Hari ini saya akan melakukan praktikum, yaitu mengukur jangkauan terjauh pancaran air. Sebelum saya melakukan sebuah praktikum, terlebih dahulu saya akan membahas materi yang berkaitan dengan praktikum yang saya lakukan. Praktikum ini berkaitan dengan fluida dinamis. Pembahasan mengenai fluida dinamis diawali dengan pengertian fluida ideal dan jenis-jenis aliran fluida. Fluida ideal adalah fluida yang memiliki sifat-sifat pertama, tidak kompresibel, artinya adanya perubahan tekanan tidak mengubah volume fluida. Yang kedua, tidak mengalami gesekan, artinya pada fluida mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Yang ketiga, aliran stasioner, artinya setiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama. Lanjut ke jenis-jenis aliran fluida. Terdapat dua jenis, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer ialah aliran yang bergerak dengan mulus dan searah dengan lintasan. Contohnya aliran pada air pipa atau selang air. Sedangkan aliran turbulen kebalikan dari aliran laminer, yaitu memiliki arah yang berantakan dan saling bertuburkan. Contohnya asap rokok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamis. Fluida dinamis. Apa sih fluida dinamis itu? Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari mengenai fluida dinamis. Fluida dinamis bisa dikatakan sebagai suatu pergerakan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Fluida dinamis diasumsikan sebagai fluida yang bergerak dengan kecepatan konstan, volumenya tetap sejak awal, tidak kental, dan fluida yang bergerak bukan hanya zat cair saja, tapi zat gas juga. Dan tidak semua zat cair dan zat gas bisa dikatakan sebagai fluida bergerak. Ciri-ciri dari fluida dinamis adalah: yang pertama, tidak termapatkan, artinya suatu fluida yang bergerak ketika diberi tekanan berapapun, fluida tersebut tidak akan termapatkan atau terkompres. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Artinya, suatu fluida yang bergerak pasti akan mengalami gesekan dengan wadahnya. Nah, fluida yang dinamis dapat bergerak meskipun terjadi gesekan. Dan gesekan tidak berpengaruh terhadap kecepatan fluida. Yang ketiga, fluida tidak memiliki kekentalan, yaitu kekentalan yang cukup tinggi. Jika tingkat viskositas suatu fluida ini semakin tinggi, akan mempengaruhi kecepatan dari fluida sehingga fluida tersebut tidak akan dinamis. Yang keempat, alirannya tenang. Artinya, fluida yang dinamis tidak akan mengalami pusaran selama proses bergeraknya. Dan yang kelima, kecepatan aliran konstan. Artinya, selama proses terjadinya pergerakan fluida, kecepatan fluida konstan terhadap waktu dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selesai saya membahas pengertian dari fluida dinamis beserta ciri-cirinya, saya akan lanjut membahas terkait persamaan kontinuitasnya. Persamaan kontinuitasnya yang pertama, debit aliran fluida adalah besaran
laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir persatuan tertentu. Yang kedua, debit aliran fluida sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi volume terhadap waktu. Yang ketiga, volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Yang keempat, persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. Dan yang terakhir, untuk dapat mengukur debit air, kita dapat menghubungkannya dengan asas kontinuitas. Lanjut membahas dua asas yang mendasari fluida bergerak. Pertama, asas Bernoulli. Ini menjelaskan bahwa energi potensial persatuan volume, tekanan, dan energi kinetik persatuan volume dalam setiap titik sepanjang garis arus memiliki nilai yang sama, dan terdapat asas kontinuitas. Ini menerapkan debit aliran fluida, di mana sembarang titik memiliki nilai yang sama karena fluida tidak bisa dikompres atau dimapatkan. Jika kita melihat fluida dari dua tempat, misalkan dari pintu masuk dan keluar, maka debit aliran fluida pada pintu masuk dan keluar memiliki nilai yang sama. Adanya hukum Bernoulli yang menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika. Sesudah saya mengetahui secara garis besar fluida dinamis itu seperti apa, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan fluida dinamis. Yang pertama, penerapan kontinuitas. Terdapat pada selang penyemprotan di mana ujung selang ditekan, yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar, dan penyempitan pembuluh darah di mana pembuluh darah dapat mengalami penyempitan akibat menumpuknya plak-plak di dinding pembuluh darah, sehingga laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Kedua, penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama ada teorema Torricelli. Kita akan membuat praktikum mengenai hal ini. Teorema Torricelli ini ialah laju air yang menyembur dari lubang. Selanjutnya ada efek Venturi. Venturimeter yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu venturimeter dengan manometer dan venturimeter tanpa manometer. Tabung pitot, penyemprotan, dan gaya angkat pada pesawat terbang. Sekarang saya akan melakukan praktikum, yaitu mengukur jangkauan terjauh pancaran air. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada air, selotip, meteran, gunting, botol, dan juga jarum. Langkah pertama yang dilakukan adalah melubangi botol dengan diameter 0,3 cm pada ketinggian 2,5 cm, 5 cm, dan 7,5 cm dari dasar botol. Selanjutnya, menutup lubang botol menggunakan selotip. Langkah kedua, mengisi botol dengan air sampai penuh atau sampai permukaan botol. Lanjut dengan membuka selotip 7,5 cm yang menutupi dinding botol berlubang, dan lihat berapa jarak pancaran air di meteran. Ternyata jarak pancaran air di meterannya adalah 16 cm. Semakin lama, jarak pancaran air yang keluar akan semakin memendek.
angka tersebut untuk ketinggian 5 cm dan lihat berapa jarak pancaran airnya. Ternyata jarak pancaran airnya adalah 14 cm. Ketinggian 2,5 cm, jarak pancaran airnya adalah 7 cm. Setelah saya melakukan praktikum, sekarang saya akan melakukan presentasi terhadap hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Di sini terdapat tabel hasil pengamatan, di mana pada ketinggian 2,5 cm didapat jarak jangkauan terjauh pancaran airnya adalah 7 cm. Untuk 5 cm, jarak jangkauan pancaran airnya yaitu 14 cm, dan untuk 7,5 cm, jarak jangkauan pancaran airnya adalah 16 cm. Pertanyaan terkait praktikum. Pertama, hitunglah secara teori jarak terjauh pancaran air. Bandingkan data hasil percobaan dengan teori. Samakah hasil hitungan dengan percobaan yang sudah dilakukan? Jika tidak, apa penyebabnya? Bagaimana kekuatan dan jarak jangkauan pancaran air jika permukaan air di dalam botol semakin menurun? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan pancaran air dan jangkauan pancaran air? Pertanyaan nomor 1 itu, samakah hasil hitungan dengan percobaan yang sudah dilakukan? Hasilnya adalah tidak sama. Jika tidak, apa penyebabnya? Penyebabnya karena diameter lubang pancaran sedikit lebih besar, sehingga dihasilkan jarak jatuhnya pancaran air tidak sesuai dengan teori. Yang kedua, bagaimana kekuatan dan jarak jangkauan pancaran air jika permukaan air dalam botol semakin menurun? Apabila permukaan air dalam botol semakin menurun, maka kekuatan dari pancaran air akan semakin melemah. Nomor 3, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan pancaran air dan jangkauan pancaran air? Faktor dari kecepatan pancaran air dan jangkauan pancaran air yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan tanah. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang sudah dilakukan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kecepatan pancaran air yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan tanah. Yang kedua,
Faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan pancaran air yang keluar dari botol yaitu ketinggian lubang terhadap permukaan air. Yang ketiga, semakin tinggi lubang dari permukaan tanah, maka jarak jangkauan air semakin jauh. Dan sebaliknya, semakin rendah ketinggian lubang dari permukaan tanah, maka jarak jangkauan air semakin pendek. Sekian video yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati guru. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.